Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kebetulan di sini siang jam 12:18 hari Senin. Kebetulan hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Nah, eh eh saat ini ya, untuk hari ini atau saat ini saya akan membagikan tutorial khususnya untuk kelas 11 ya, 11 BDP ya. Tutorial nah, cara membuat website, tapi bukan membuat websitenya. Di sini saya akan mencoba memperkenalkan dulu yang namanya HTML. Jadi di video ini saya akan membuat tutorial cara penggunaan HTML, dasar penggunaan HTML ya. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan HTML itu apa ya. Sebelumnya sudah saya terangkan, HTML adalah Hypertext Markup Language. Nah, penggunaannya seperti ini. Pertama, gimana sih cara penggunaan HTML? Pertama, ya, kalian buka aplikasi untuk mengedit teks, kode teks. Nah, kalau yang menggunakan Windows, seperti saya ini, kebetulan saya pakai Windows 10 di laptop ya. Ini kalian bisa pakai program yang sudah ada di Windows. Kalian tinggal klik aja di Windows seperti ini. Ya, kalian cari Notepad. Ya, itu adanya di Windows aksesoris kalau tidak salah ya. Nah, di sini ada Notepad. Nah, bisa pakai ini bawaan Windows ya. Kalau kalian pakai Windows pasti ada, ini sudah terinstall langsung di dalam Windowsnya. Atau kalau bingung nyarinya, klik aja searching gini, atau klik Windows seperti ini, boleh langsung ketik aja di keyboard Note ya, seperti ini. Note nanti akan keluar seperti ini, diklik ya, kita buka. Nah, nanti akan tampilannya putih seperti ini. Nah, di sini kita bisa buat ketik-ketik, karena memang ini note, namanya notepad ya, fungsinya buat bikin catatan-catatan. Tapi di sini kita bisa menggunakan untuk membuat coding atau kode HTML gitu. Itu bisa di sini. Nah, cuman karena di sini teksnya cuma hitam ya. Jadi untuk lebih, apalagi di sini saya ingin ngasihnya video tutorial untuk mempermudah kalian melihat dan membedakan setiap kodenya. Saya sudah menginstal sebuah program Notepad, seperti Notepad juga, cuman namanya di sini Notepad plus plus ya. Mana Notepad plus plus, langsung di sini aja cari ya not. Nah, nah ini Notepad plus plus ya. Bedanya apa? Sudah sama, hanya saja di sini dia ada beberapa fitur tambahan. Itu contohnya kayak misalkan saya ngetik di sini, nanti dia ada warnanya sesuai dengan teks format penulisan. Karena di sini saya pakai format HTML, nanti dia akan merubah warnanya sesuai dengan teks HTML. Gitu. Ya, di sini ini ada namanya HTML seperti ini. Nah, jadi di sini kalau misalkan saya ketik seperti ini, nah, itu ada biru-birunya ya. Kelihatan nggak? Saya besarkan dulu sebentar. Nah, seperti itu. Jadi ada birunya, biar nanti kalian bisa membedakan mana yang tag HTML, mana yang sebelumnya belum saya jelasin ya. Jadi di HTML itu ada tag, terus ada atribut, ada elemen. Nah, itu bedanya apa saja mungkin nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini untuk sekarang kalian ikutin aja dulu untuk apa, biar kalian lebih paham maksudnya seperti apa sih penggunaan HTML itu ya. Nah, kalian pakai di Notepad saja seperti ini ya. Saya besarin dulu. Nah, seperti ini di Notepad ya. Atau saya coba di Notepad dulu dan nanti saya akan copy di sini ya. Dipakai di sini Notepad, silakan buka Notepadnya, terus ketik seperti ini. Ya, petik dua, apa namanya, kurung tapi yang lancip itu ya, yang untuk besar lebih kecil. Ntar saya kerjain lagi teksnya biar lebih terlihat seperti ini, terus ketik HTML.
huruf kecil. Kalau mau pakai huruf besar semua boleh. Seperti ini. Jadi kalau mau besar-besar, mau kecil-kecil, jangan besar-kecil ya. Misalkan gini. Nah, jangan seperti ini. Ya, kecil-kecil semua, besar-besar semua. Cuman saya pakai yang kecil aja biar nggak ribet ya. Terus di bawahnya seperti ini. Terus kasih garis miring, HTML sama bedanya ada slash atau garis miringnya di sini. Fungsinya apa? Ini untuk membedakan antara yang di atas dengan yang di bawah. Ini untuk pembuka, ini untuk penutup. Ibarat kata surat, ini ucapan pembuka, ini pembukaannya, ini penutupnya, gitu. Jadi setiap ada yang dibuka harus ada yang ditutup. Nah, terus di tengah HTML ini ada namanya head. Jadi formatnya seperti ini ya, dasar HTML itu seperti ini ya. Tutup lagi headnya seperti ini. Nah, ini saya kayak pinggirin aja biar agak berbeda. Terus di dalam headnya ini ada namanya title. Terus tutup seperti ini. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk di kode HTML ini, untuk penggunaan enter ya, itu tidak berpengaruh. Misalkan di sini HTML saya pindahin sini, atau mau saya jadiin satu baris semua seperti ini, itu boleh, nggak pengaruh sama sekali. Seperti ini, boleh. Yang penting urutannya. Jadi di sini ada pembuka, di sini ada penutup. Jadi head ini dan title ini harus ada di tengah-tengah pembuka dan penutup HTML. Karena ini namanya kode HTML, jadi awalnya harus pakai HTML dan tutup HTML. Jadi yang di dalam sini itu namanya HTML. Kalau di luar dari HTML seperti ini kan di luar ya, itu nanti sebenarnya bisa terbaca juga sebagai HTML, tapi secara kaidah penulisan jadi nggak bagus gitu ya. Jadi ditaruh di tengah-tengah sini biar lebih gampang terlihatnya. Terus kalau title juga harus di tengah-tengah head, di dalam head. Ini pembuka head, dalam penutup headnya. Di dalam head itu ada title, ya seperti ini. Cuman kalau garis lurus seperti ini kan dilihatnya nggak enak ya. Jadi susah nanti nyarinya dan membedakannya mana yang jadi apa namanya, mana yang paling atas, apa namanya, sebagai induk. Ini kan induk gitu ya. Ini anak-anaknya nih, anak-anaknya itu ini anaknya dari head gitu ya. Itu untuk membedakan, makanya saya pilih seperti ini. Kita enter ke bawah gitu biar lebih rapih dan jelas terlihat. Nah, jadi kelihatan kalau di tengah HTML ini ada head dan title, lebih kelihatan ya gitu. Terus di tengah head ini ada title. Nah, nanti saya akan copy di sini. Kalian gak usah ikutin di copy ya. Ini saya taruh sini biar kalian lebih paham melihat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita lanjutin yang di sini. Nah, di tengah-tengah title ini kita tulis judul website kita apa. Misalkan websitenya nama websitenya misalkan nama kalian gitu ya, misalkan Andri Web, contoh nih, contoh ya gitu. Di sini huruf kapital semua, harus huruf kapital semua atau tidak, bebas. Kalau yang ini bebas nih ya, bebas, pokoknya yang tidak di dalam kurung ini bebas. Kalau yang di dalam kurung ini ada aturannya, kalau mau besar besar semua, kalau mau kecil kecil semua. Tapi yang di luar kurung seperti ini bebas, mau kecil besar kecil boleh, mau kecil semua boleh, terserah, atau begini boleh. Nah, seperti ini juga boleh, terserah ya. Karena ini bukan kode HTML, ini teks biasa. Jadi kalau saya copy, lihat nih ya perbedaan warnanya. Nah, dia hitam karena ini hanya tulisan teks biasa. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, oh ya, sorry, masih ada satu lagi tag namanya tag body. Nah, ini apa namanya, sejajar dengan head ya. Body ini sejajar dengan head. Jadi di tengah-tengah HTML, jangan lupa ditutup ya, seperti ini. Jadi dia sejajar dengan head posisinya. Dia ada di tengah di dalam HTML. Tag HTML di sejajar dengan head. Kalau title ini kan ada di dalam head ya. Seperti ini. Ntar dulu, saya copy dulu, masukin ke sini. Seperti itu.
Nah, kalau sudah seperti ini kita save dulu. Cara save-nya, tolong diperhatikan cara save-nya. Klik file, save atau save as juga boleh, sama karena kita baru pertama kali save ya, jadi sama mau pakai yang mana. Nah, pas lagi save seperti ini tuliskan dulu nama filenya, misalkan belajar HTML misalkan ya, contoh belajar HTML. Terus di save as tab-nya, ini yang di bawah, ini kan tulisannya teks dokumen txt ya. Ini diganti ke all file. Gitu, all file. Nah, terus file name-nya ini, belajar HTML-nya ini di belakangnya dikasih tulisan seperti ini, titik HTML. Untuk apa? Untuk merubah format ini. Tadinya kalau misalkan nggak dirubah seperti itu, nanti dia akan jadi teks biasa, bukan teks HTML. Makanya dikasih tanda petitik HTML untuk merubah file ini nantinya di save menjadi file HTML. Gitu ya. Sudah? Kalau sudah, kita save. Oh ya, naruhnya. Jangan lupa taruh di mana save-nya. Nah, ini saya taruh di desktop saja. Ya, di halaman depan komputer ya, di halaman awal, terus di save seperti ini. Nah, begitu sudah di save ya. Saya close dulu. Nah, di save seperti ini. Ini jangan di close ya. Ini jangan di close. Ini jangan di close ya. Seperti ini. Nah, ini yang tadi saya save di desktop ini. Nah, nih. Ini tadi dulu, ini backgroundnya mengganggu ya. Backgroundnya mengganggu. Nah, oke. Kelihatan gak sih? Ininya nggak kelihatan ya. Nah, ini kelihatan nih. Nah, jadi di sini ada file yang tadi kita simpan, belajar HTML. Dan ikonnya berubah menjadi gambar browser, tergantung browser yang kalian pakai. Kalau kalian pakai default browser Google Chrome, maka akan jadi icon Google Chrome seperti ini. Kalau kalian default browsernya yang dipakai misalkan apa namanya Windows Microsoft Edge, dia akan berubah menjadi Microsoft Edge. Kalau pakai Opera Mini, pakai Opera berubah jadi Opera, atau pakai browser lainnya, dia tergantung yang diinstal di komputer kalian ya. Nah, ini ya kalau kita klik 2 kali dia akan membuka file ini di Google Chrome. Gitu ya. Jadi kalau kita klik 2 kali seperti ini. Nah, tuh kan Google Chrome ya. Secara default, cuman saya nggak mau. Saya pakai Opera aja. Ya. Tapi kalau kalian defaultnya Google Chrome, pasti langsung kebuka Google Chrome. Cuman saya maunya pakai Google Chrome aja deh, kita samain ya. Ya, pakai Google Chrome aja. Oke. Nah, setelah Google Chrome-nya terbuka, nanti kalian akan melihat ini. Nah, ini adalah website yang kalian buat. Gitu. Ini adalah website, jadi sudah jadi nih, website kalian udah jadi nih. Ini yang kalian ketik ini website nih. Ini namanya website. Gitu, ini udah jadi loh, websitenya udah jadi, tapi karena hanya segini saja teks kodenya, jadi ya nggak ada isinya. Jadi website kalian ya putih kosong begini saja. Dan kalau kalian perhatikan di atas, dulu nih ya, saya bikin biar bisa di zoom seperti sebentar. Nah, bentar lagi loading. Oh, gede amat. Nah, ini kalau kalian perhatikan di atas ini, nah di atas browser yang di sini ada tulisan di sini Android Web. Ya, perhatikan ya, ada ya Android Web tuh. Nah, kenapa ada di situ? Itu adalah judul website kalian yang tadi kalian tulis di sini. Nah, nih, yang kalian ketik di sini. Kalau misalkan ini saya rubah, ini kan tadi jangan di close dulu ya, jangan di close dulu loh. Ini jangan sampai di close. Kalau misalkan ada yang nge-close, Pak, saya ke close gimana? Nah, cara bukanya gini. Ini file yang uh, ini yang tadi file yang kita save tuh diklik kanan. Jangan diklik 2 kali, klik 2 kali masuknya ke Google Chrome pasti, atau di masuk ke browser ya. Open with, jadi klik kanan open with. Nah, pilihnya ini choose another apps. Pilih choose another apps ya. Terus di sini pilih Notepad. Kalau nggak ada di sini kita pilih more apps, cari Notepad. Nah, seperti ini.
Oke, atau kalau saya kan ada notepad plus plus, pakai notepad aja ya, notepad. Nah, ini baru kebuka lagi yang kode yang kita ketik tadi. Nah, seperti ini. Jadi tampilan yang kalian lihat di browser ini itu aslinya tuh cuma teks seperti ini. Gitu. Ini kalau misalkan saya rubah, misalkan Andri website, misalkan gitu ya. Terus saya save aja ya di Tiban, dan save as, Tiban aja save. Terus di sini kan tulisannya Andri Web ya. Nah, ini lihat, kita perhatiin dulu. Masih belum berubah kan di sini ya. Belum berubah. Sekarang saya refresh, ini refresh ya. Reload atau refresh, kita klik, dia akan berubah tuh. Ya, seperti itu. Nah, inilah cara bikin website. Gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana Pak cara bikin tampilan yang di halaman putih itu? Itu ada di sini, di dalam body. Nah, kita akan membuat di sini di body. Contoh, misalkan kalian mau tulis nama di sini ya. Andri SN, contoh, ini contoh ya. Ini nama body. Ini kalau mau taruh sini juga nggak apa-apa ya. Tadi saya bilang enter ini tidak mempengaruhi ya. Ini saya enter biar lebih rapi aja. Jadi segini aja deh. Nah, nama Andri SN. Nah, kita save ya, tiban aja Ctrl S, save. Terus ini kita refresh. Ini nanti ada tulisan nama saya di sini nih. Ya, saya zoom dulu sebentar. Nah, ini saya refresh. Nanti ada nama saya di sini. Ini ya. Tuh, Andri SN ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena inilah yang namanya body itu yang ini, halaman yang ini. Nah, itu body. Nih yang di dalam body ini. Gitu. Nah, jadi untuk merubah tampilan di sini ya kita harus masukin kode-kode yang ada di sini. Gitu. Ya, contoh. Misalkan kita mau merubah background. Gitu. Tadi pakai ini aja deh. Misalkan sorry. Nah, misalkan ini nama ya. Terus di bawahnya enter gini. Terus misalkan tanggal lahir. Tanggal lahir misalkan, atau jangan ya tanggal lahir deh, atau jenis kelamin aja deh, JK misalkan gitu ya, laki-laki. Nah, seperti ini ya. Agama misalkan agama Islam. Nah, terus saya save ya, saya save. Nah, kira-kira tampilannya kayak gimana? Apakah seperti ini? Enggak, tampilannya enggak gini. Gimana tampilannya? Nih, kita lihat ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kepemanjang ke samping. Kenapa? Karena tadi saya bilang di awal, enter tidak mempengaruhi tata letak. Ya, tidak mempengaruhi tata letak. Ini saya enter ke bawah hanya untuk merapikan teks di sini saja, tapi tidak merapikan di tampilan aslinya. Caranya gimana Pak? Biar bisa ke bawah seperti ini. Nah, ditambahin di belakang. Misalkan JK-nya mau di bawah kan, ya berarti di sini sebelum JK ini kasih namanya tag BR, kode BR. Ini saya kasih giniin aja ya. Nah, gitu. Terus saya save. Ini saya enter, saya refresh. Nah, itu dia ke bawah tuh, ya. Terus ini juga di bawahnya lagi di sini BR. Di save, ya sudah di save, reload. Tuh, bawah, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, cuman nih Pak, tulisannya kecil Pak. Gimana caranya kalau mau membesarkan tulisan? Nah, tergantung. Ada beberapa cara. Contoh, misalkan saya pakai namanya tag H. Ini saya kasih H1. Terus di sini di paling akhirnya di sini ya. Ini kita kasih H1 tutup.
ini juga tutup. Ini kok BR nya nggak ditutup? Nggak, kalau BR nggak tutup. Oh ya, tulisan BR boleh seperti ini, boleh juga begini. Ya, ini nggak usah, kalau ini nggak pakai tutup, karena dia hanya untuk enter aja ke bawah. Ya, kalau ini harus ditutup. Ya, tutup. Jadi hanya yang di dalam sini saja yang ukurannya ini H1. H1, H ini maksudnya header, huruf header. H1 itu berarti header size pertama. Kita save. Nah, ini kalau kita refresh, dia akan tulisannya besar seperti ini. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, coba kalian bayangkan untuk menampilkan halaman website seperti itu saja, kode yang harus kalian ketik seperti ini. Coba bayangkan kalau kalian harus membuat sebuah website kompleks seperti Facebook, terus kalian harus ngetik manual seperti ini, bayangkan berapa lama waktu yang kalian butuhkan, terus sepusing apa otak kalian. Makanya rata-rata programming pun seorang programmer secanggih sehebat apapun sekarang itu pasti pakai aplikasi untuk membantu dia mempermudah dalam pembuatan program khususnya web. Jadi tidak manual seperti ini, capek dan butuh waktu lama. Jadi pakai aplikasi yang tinggal klik enter enter enter, paling tinggal ya, mungkin ada tetap pakai coding juga tapi tidak seperti ini. Codingnya hanya tertentu saja. Jadi kalau yang dasar-dasar ini biasanya sudah ada, tinggal klik aja, tinggal kita masukin mana yang mau dipakai gitu ya. Jadi nggak diketik manual, paling hanya kode-kode tambahan saja yang harus diketik manual gitu. Makanya pengetahuan ini juga tetap perlu untuk seorang programmer tuh harus tahu ini. Kalau nggak tahu ini juga percuma, walaupun pakai aplikasi pun pasti akan bingung gitu ya. Nah, jadi kita belajarnya seperti ini. HTML. Oh ya, contoh satu lagi, misalkan nih ya, body nih. Body ini kan body nih yang putih nih. Ya. Ini kita ganti warnanya jadi warna, misalkan warna kuning misalkan. Nah, caranya gini, BG color, jadi spasi body ini di bodinya ini ya. BG color. Nah, ini namanya atribut ya. Ini namanya atribut. Nanti akan saya jelaskan ya bersamaan dengan saya kasih video ini. Nah, ini warnanya yellow. Nah, pakai petik seperti ini ya. Setelah tanda sama dengan, kalau dia teks seperti ini harus menggunakan petik. Tapi kalau angka tidak usah. Itu ya. Nah, untuk mengetahuinya, untuk membedakannya nih saya taruh di sini nih. Nih, biar kelihatan jelas pakai ini. Ini language-nya HTML. Nah, tuh. Jadi kelihatan. Nih, ini atribut warnanya merah. Gitu ya, kelihatan ya. Nah, ini teks biasa warnanya hitam. Jadi bisa membedakan. Jadi kalau pakai ini programming nggak puyeng juga. Kalau misalkan harus manual nih programmer ya, nggak pusing. Tadi yang harus kita ganti atribut mana ya? Kita tinggal cari aja warna merah gitu. Jadi nggak cukup membantu lah gitu ya, seperti ini. Nah, itu contoh aja. Nah, ini yellow ya, kita save. Terus di sini kita refresh. Nah, dia jadi yellow, kuning. Nah, pertanyaannya adalah kalau menggunakan warna dengan kata itu kan terbatas. Merah apa sih? Red. Kuning yellow, biru blue, hitam black, putih white. Kalau putih mah kagak usah ya. Putih mah nggak usah ditulis. Karena otomatis putih defaultnya putih, dikosongin aja ya kan, nggak usah diketik itu mah. Terus coklat brown, abu-abu grey, apalagi ungu purple, terus ada magenta, ada apa tuh yang cayenne tuh ya, yang biru muda gitu ya, biru-biru apa sih, hijau-hijau gitu, biru-biru hijau gitu. Terus orange, terus apa lagi warna, terbatas kan, warna tuh terbatas. Green, hijau, terbatas sekali. Bagaimana kalau saya mau, atau misalnya pink, bisa juga pink ya. Misalkan saya mau merah, tapi merahnya tuh agak ke coklat-coklat, merahnya agak ke pink-pinkan, tapi jangan terlalu pink. Kan kalau yellow, kuning ya begini, tapi saya nggak mau yang kuning begini. Agak cerah, misalkan, agak putih. Bisa nggak? Bisa, tapi tidak menggunakan kata, tapi menggunakan kode gambar, kode warna. Nah,
Kode warna itu seperti ini, bisa cari di internet kode warna. Nah, ya kode warna. Jadi kode warna itu ada totalnya tuh ada sekitar 16 juta warna. Nah, kode warna tuh kayak gini. Nih white yang paling putih itu FFF 3 kali 6 kali, ada tanda pagar jangan lupa. Gitu ya. Terus nih yellow, ini seperti ini yellow yang tadi. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini untuk ini pakai ini aja deh, code color. Code color. Nah, ini kita masuk ke sini sebentar ya, sebentar. Biar kalian lebih paham. Ini panjang nggak di videonya, ini udah berapa menit nih? Nah, seperti ini. Jadi kodenya kayak gitu, angka-angka, huruf heksadesimal ya. Nah, seperti ini lebih gampang, lebih enak nih. Nah, atau pakai aplikasi, kalau aplikasi kayak desain-desain foto, desain grafis itu pasti ada kode-kode warna ya. Ini kayak gini ya. Nih, ini kode warna ini itu ya, itu yang ini nih, yang di sini nih. Jadi kita bisa pilih. Nah, ini kan ada jutaan warna ini. Kita geser sedikit beda. Kita geser 1 mili beda warnanya. Mili beda lagi warnanya. Mili per mili gitu. Itu beda lagi warnanya. Misalkan kita mau warnanya biru. Nah, birunya misalkan kan bisa digeser-geser tuh, ini aja udah biru dari satu garis ini aja nih bisa, wah ini udah ribuan warna nih, ratusan ribu warna ya. Geser dikit aja beda, geser dikit beda tuh ya, tuh kodenya berubah dikit tuh, seperti itu ya. Luar biasa teknologi ya. Nah, jadi saya mau warnanya ya biru yang agak cerah, misalkan di sini nih segini ya. Nah, ini kita copy aja nih kodenya, copy. Nah, nggak usah dihafal, kalau kayak gini mah banyak banget kodenya. Ini paste. Nah, seperti ini. Tetap pakai ini ya. Kenapa? Karena di sini ada huruf ya, bukan angka doang. Terus kita save. Nah, kita lihat warnanya. Tuh ya, sama ya. Seperti biru yang ini. Nah, seperti itu. Jadi ya. Jadi nanti kalian silakan coba di rumah, di laptop atau di komputernya masing-masing. Kalau nggak ada ya pinjam dulu lah, nyoba atau sama temennya. Itu sama-sama gitu ya. Silakan ya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang paham, silakan ditanyain di grup ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Nanti tutorial berikutnya mudah-mudahan akan saya saya akan buat lagi kalau misalkan memang harus dibuat ya. Kalau sebenarnya tutorial seperti ini banyak sekali di YouTube, kalian tinggal cari-cari, cari yang paling termudah kalian pahami, banyak sekali kok. Itu ya, macam-macam cara orang menjelaskan. Mungkin cara saya menjelaskan kurang paham, cari di YouTube yang lainnya ya. Oke, gitu aja ya. Silakan diikutin agar lebih paham ya. Saya cukupkan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.